Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, ucapan terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada saudara-saudara semuanya yang telah berkenan mengikuti, mendukung, dan membantu penyebaran edukasi ini kepada masyarakat. Doa kami kepada saudara-saudara, kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat, kasih, dan sayangnya kepada kita hari ini dan hari-hari ke depan. Kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan seluruh urusan kita, dan disukseskan usaha dan perjuangan hidup kita. Amin, Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya cintai, berkenan atau tidak berkenan, mau atau tidak, bahwa kita sekarang memasuki perpolitikan menjelang pemilihan umum tahun 2024. Suasana ke depan akan hangat, tetapi jangan sampai kehangatan itu berubah menjadi api yang membakar, sehingga bercerai-berilah, bertengkarlah satu dengan lainnya di antara kita. Saudara-saudara sekalian, dalam mencermati segala sesuatu, utamanya yang membawa dampak dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, bersosial, berbangsa, dan bernegara, sebaiknya kita melihat dengan mata hati, suara hati, suara nurani, atau yang kita sebut melihat dengan basirah. Allah telah memberikan bimbingan agar kita menggunakan basirah, karena setiap kita itu diberikan basirah, mata batin, yang mampu menangkap sinyal-sinyal informasi pemberitaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad ja'akum basairu min rabbikum faman absara falinafsih wa man 'amiya fa'alaiha wa ma ana 'alaikum bikhafid. Surat Al-An'am ayat 104. Sungguh telah datang kepadamu bukti-bukti nyata dari Tuhanmu, dalam kurung sinyal-sinyal pemberitahuan dari Tuhan. Siapa yang menangkap sinyal-sinyal tersebut, maka manfaatnya bagi dirinya. Dan siapa yang buta, tidak menangkap sinyal-sinyal Allah, maka keburukan akan menimpa dirinya. Sedangkan aku, Nabi Muhammad SAW, bukanlah orang yang bisa melindungimu. Artinya, baik dan buruk yang kita dapatkan, itu semua berasal dari pilihan kita, dan pilihan kita itu tergantung bagaimana basirah kita menangkap sinyal-sinyal
yang sudah dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, dan kita menangkapnya itu dengan mata batin, mata hati, nurani, dhamir, kalbu, yang disebut basirah tadi. Basair dalam ayat tersebut adalah jamak dari basirah, dan basirah artinya mata hati, pandangan batin, perasaan hati, di mana dengan itu kita bisa menangkap sinyal-sinyal dari sebuah hakikat. Kali ini, secara pribadi, basirah saya menangkap sinyal bahwa Pak Prabowo akan bernasib sama dengan yang lalu kalau salah menentukan langkah. Kasihan Pak Prabowo, mestinya perjalanannya ringan menuju Presiden 2024, tetapi karena di sana ada seorang Habib dan juga ada seorang kiai panggung yang merasa melangit doanya dan bertuah tutur katanya, maka sulit bagi Pak Prabowo bisa menang di Pilpres 2020. Sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama, sejarah Komite Hijaz, dan tentunya sejarah-sejarah lain yang pastinya akan merugikan generasi bangsa ke depan. Ada ketidakjujuran di balik sikap lahirnya yang nampak sangat alim, sufi, pluralis, dan nasionalis. Penampakan itulah yang membuat Pak Prabowo dan Pak Jokowi tersihir sehingga memberikan penghargaan. Rupanya di balik penghargaan itu, Pak Prabowo punya maksud di Pilpres 2024, sementara Habib yang saya sebutkan tadi punya misi khusus. Klublah ada maksud dan ada misi, bertemulah dalam momen pemenangan pencalonan Pak Prabowo menjadi presiden tahun 2024. Atas nama pemerintah, dalam hal ini Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Pak Prabowo memberikan penghargaan Dharma Pertahanan Utama kepada Habib Lutfi bin Yahya pada tanggal 25 September 2023 dengan keputusan nomor Kep/6 Kemudian dalam perjalanan pada tanggal 25 Oktober 2023, Habib Lutfi bin Yahya didampingi kiai panggung yang ngetop markotop Gus Miftah secara terbuka mendampingi Pak Prabowo mendaftar sebagai peserta pemilu, peserta calon presiden di pemilu ke KPU. Beliau
Beliau juga menyanjung putra Pak Jokowi, sekaligus mendoakan Pak Prabowo supaya menang dalam pemilu 2024. Pak Prabowo dan banyak orang menyangka beliau ini wali yang bisa memenangkan Pak Prabowo dalam Pilpres 2024. Demikian juga Pak Jokowi. Juga punya kepercayaan yang tinggi kalau orang ini bisa memenangkan anaknya menjadi cawapresnya Pak Prabowo Subianto. Dalam dunia mistik, beliau ini dianggap Sabto Pandito. Beliau dianggap wali yang setiap tindakannya diridhoi, disetujui Tuhan. Padahal bagi orang-orang yang terbuka basirahnya, mata batinnya, bisa merasa bahwa beliau cuma orang biasa yang diwalikan oleh para muhibbinnya. Beliau orang biasa yang diceritakan oleh para pengikutnya sebagai wali yang punya karomah, yang bisa menggalang kekuatan langit dan bumi, kekuatan jin dan malaikat, yang bisa menyelamatkan negeri dari azab, yang doanya tembus langit, yang mukasyafah bisa merangsang kubur dan para arwah leluhur. Wali menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ialah rajulun lahu qalbun bila lisanin wa huwa mu'minun satarahu Allahu an khalqihi wa bassarahu bi uyubi nafsihi wa nawwara qalbahu wa arrafahu huwa ila mukhalatatin nas wa su'mil kalami fahadha rajulun waliyullahi mahfudun fi sitrillah fal khairu kullal khair indahu fadunaka wa mukhalatatahu wa khidmatahu fayuhibbukallah. Wali, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, adalah orang yang hatinya hidup terbuka basirahnya tanpa banyak omong. Dia itu adalah orang yang beriman, yang disembunyikan Allah dari makhluknya, yakni tidak diketahui oleh banyak orang, yang diberi kemampuan oleh Allah bisa melihat aibnya diri sendiri, yang hatinya diberikan cahaya oleh Allah, yang diberikan kemampuan bisa melihat hal-hal buruk saat bersama masyarakat dan juga mendengar umpatan masyarakat. Inilah orang yang disebut wali Allah, yang dijaga Allah dan dirahasiakan oleh Allah atau mastur. Segala kebaikan ada pada wali Allah ini. Maka kamu hendaknya berbaur dengannya dan berkhidmah kepadanya, insya Allah, dan pasti Allah akan menyintai kamu. Saudara-saudara sekalian, ada seorang pemerhati channel saya ini dengan akun Banyu Biru. Beliau ahli hakikat, basirahnya tajam,
beliau sangat dalam penerawangannya terhadap orang-orang yang dianggap sebagai wali oleh kebanyakan orang. Dari beliau inilah saya berani menyuarakan apa yang tidak disuarakan oleh kebanyakan orang. Kata beliau, hanya orang-orang yang tertutup mata batinnya yang menganggap Habib Lutfi sebagai wali. Mereka terperdaya oleh pembawaannya yang alim dan spiritualis. Padahal kewaliannya adalah buatan para pendukungnya, bukan karena anugerah Allah. Para pendukungnya lah yang membuat-buat cerita aneh, seakan cerita itu sebagai karomah kewaliannya. Menurut saya, beliau bisa saja menjadi seorang wali, karena secara umum siapa saja bisa menjadi wali. Cuma wali apa yang pas ya? Saudara, saya persilakan untuk menyebutkannya. Wali Allah yang sesungguhnya tentu jujur, tidak berbohong, dan tidak mengarang-arang cerita aneh agar dianggap wali. Wali Allah sebagaimana disebutkan di atas, mestinya diam, tidak teriak-teriak mendukung capres. Dia cukup meyakini untuk dirinya sendiri dan tidak menjadi tim sukses seorang capres. Wali Allah disembunyikan oleh Allah. Tindakannya adalah tindakan Allah. Wali Allah dipelihara Allah, sehingga sangat wara, terpelihara kehormatannya, tidak terjatuh pada masalah syubhat, masalah yang belum jelas, masalah yang kontroversial. Wali Allah dipelihara dari masalah-masalah yang menimbulkan pertentangan di antara umat. Wali Allah tetap dalam kesadaran tertingginya, yaitu kehendak Allah. Dia melakukan sesuatu atas kehendak Allah, bukan kehendak nafsunya. Wali Allah menyadari penuh dirinya tidak punya daya apa-apa. Dirinya bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Untuk dirinya saja, dia tidak bisa memberikan harapan kehidupan, apalagi memberikan harapan kepada orang lain. Dan manakala ada orang mengaku wali, mengajak memilih calon presiden ini dan itu, lalu dipublikasikan di depan umum, maka jangan lagi sebut dia seorang wali, tetapi sebutlah dia tim pemenangan. Kalau dia bilang bahwa kemenangan akan diraih Pak Prabowo berdasarkan kewaliannya, maka pastikan itu adalah omongan dukun. Orang yang mengaku atau diakui sebagai wali Allah dan menjadi pendukung salah seorang capres sungguh sangat berbahaya bagi masyarakat. Dan itu adalah kehinaan bagi dirinya.
apalagi jika sampai menggunakan politik identitas dan ternyata yang dijagokan itu kalah. Ada dua bahaya yang menjatuhkan nama baiknya. Satu, kalau jagonya kalah, maka umat akan mencibir dan berkata, masa iya wali Allah cuma jadi bahan tertawaan? Orang yang didoakan dan didukung, kalah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau jagonya menang, dia akan dipuja-puja, disanjung-sanjung, dan itu akan membuat umat mengkultuskannya, menganggap sebagai seorang dewa yang limuh, dan kadang-kadang keyakinannya melebihi keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau sudah demikian, maka yang terjadi adalah kesyirikan bagi umat manusia. Itulah bahayanya. Saudara-saudara sekalian, terakhir saya sampaikan bahwa menurut keyakinan saya, dalam Pilpres 2024 nanti, tidak ada wali-walian dari kelompok Habib yang karomahnya bisa memenangkan calon pilihannya, baik untuk Pak Ganjar, Pak Anies Baswedan, atau Pak Prabowo. Dalam hal ini, saya malah percaya bahwa wali yang bisa mempengaruhi kemenangan calon presiden adalah Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi adalah wali negara, sekaligus wali yang bisa memenangkan calon presiden. Kemudian, calon presiden itu bisa meraih kemenangan di samping dukungan wali Jokowi. Tentu ada dukungan dari doanya orang-orang yang tulus ikhlas, tanpa pamrih. Keberadaan mereka tidak diketahui, siapa mereka tidak ada yang tahu, dan di mana mereka tidak ada yang tahu. Doa orang-orang yang ikhlas inilah yang akan mengantarkan kepada orang yang maju menang dalam Pilpres 2024. Jadi, wali yang bisa memenangkan calon presiden, jadi presiden, adalah wali Jokowi. Habib-habib itu tidak ada apa-apanya. Maka jangan percaya. Apalagi kalau cuma jualan agama. Mohon maaf atas segala khilaf dari tutur kata, dari kalimat-kalimat barangkali ada yang tidak berkenan, ada yang dianggap tidak sopan, atau bahkan menyakiti saudara-saudara. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.